Aku tuh sampai nggak habis pikir apakah mereka tuh pelit. Aku tahu memang orang Belanda tuh pelit. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kembali lagi bersama aku, Merlin. Buat teman-teman yang baru bergabung, aku juga mau say hi. Selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk mampir ke channel aku. Dan aku sangat berharap bahwa informasi-informasi atau video-video yang aku upload setiap minggunya itu bisa bermanfaat buat kalian. Dan marilah kita jadikan platform YouTube ini sebagai platform yang positif, dimana kita bisa berbagi dan juga saling menyupport lah satu sama lain, dan terutama membagikan dampak yang positif terhadap orang-orang banyak ya. So, hari ini aku ingin membahas topik yang paling hot dan juga paling sering dipertanyakan, yaitu mengenai culture shock selama tinggal di Belanda. Ini adalah video kolaborasi bersama vlogger Indo Mancanegara, yaitu vlogger Indonesia, ya, grup vlogger Indonesia yang mana tersebar di seluruh dunia. Dan kalian juga bisa cek Facebooknya atau Instagramnya. Di situ kita berkumpul dan juga kita saling support lah sesama vlogger. Dan oleh karena itu aku sebagai representatif dari Belanda, aku juga ingin membagikan banyak sekali informasi mengenai culture shock yang sudah aku alami pribadi selama tinggal di Belanda. Tapi sebelumnya, mari kita lihat yang satu ini. Halo teman-teman, welcome by kolaborasi film vlogger Indonesia Mancanegara. Tema kita kali ini adalah Culture Shock. Dari Indonesia, the Netherlands, German, Portugal, Scotland, Colombia, Canada, United States of America, and Australia. Jangan lupa begitu mana Proenda video film cekan di deskripsi di bawah. Lorong Foyer de l'Amour. Like dan juga subscribe. Selamat menonton dengan teman-teman vlogger Indo Mancanegara. Tema kita Costa Muito Tour. So, tadi itu adalah introduksi dari teman-teman vlogger Indo Mancanegara, dan hari ini aku mau juga perkenalan, mumpung di sini mungkin ada teman-teman yang baru bergabung juga. Aku adalah orang Indonesia, orang Malang, Jawa Timur. Aku orang Indonesia yang mana lahir dan besar di Indonesia. Selesai universitas di Surabaya, yes, aku studi hukum waktu itu, dan aku selesai. Aku sempat melalang buana, bukan untuk jalan-jalan ya, have fun, no. Aku bekerja di beberapa negara. Di India pernah, di Singapura, di Malaysia pernah, di Taiwan cukup lama, di Turki lebih lama, di Belanda pun sekarang sudah lebih lama lagi. So, inti kata, aku bukan lagi orang yang asing yang baru datang dari Indonesia tiba-tiba ke Belanda. I'm not like that. Tapi jujur, walaupun aku sudah sering pindah-pindah negara sebagai seorang ekspatriat yang mana datang ke negara asing untuk bekerja, aku walaupun dengan background yang macam begitu, ketika datang ke Belanda, aku pun tetap masih mengalami culture shock. How come? Ya, namanya juga negara baru ya teman-teman. Kalau negara baru, kultur baru, bahasa baru, kita tuh belum terbiasa. Dan pasti ada proses yang mana kita itu harus menyesuaikan diri kita dengan kultur lokal. Iya dong. Masa kita ekspektasinya orang Belanda yang menyesuaikan dengan kultur kita? Ya nggak bisa juga. Kita kan harus sebagai pendatang menyesuaikan dengan kultur setempat. Begitupun juga dengan orang Belanda yang datang ke Indonesia. Mereka tinggal di Indonesia. Mereka pun harus menyesuaikan dengan kultur Indonesia. Itu otomatis ya. Seperti kata pepatah juga, when you are in Rome, be Romans.
Yang mana artinya kalau kita berada di satu negara asing, ya jadilah penduduk lokal. Begitu. Dan culture shock yang sempat aku alami, yang paling pertama ketika aku datang ke negara Belanda, itu adalah cuacanya, teman-teman. Aku datang pas, kalau nggak salah itu bulan November-Desember, dan itu musim yang dingin banget, musim winter. Dan kalian nggak bisa bayangin ya, dinginnya itu mending kalau misalkan ketika aku dulu tinggal di Turki, dinginnya itu macam ya antara 0 to 5 degrees, ya antara 0 sampai 5 derajat atau 10 derajat masih oke. Tapi kalau dikombinasi dengan hujan dan angin yang semriwing dingin begitu, macam es, you feel like apa ya, bener-bener kayak kedinginan banget gitu loh. Dan negara Belanda ini karena letaknya di utara, curah hujannya tuh tinggi, jadi sering sekali hujan. Ini sangat tipikal sekali dengan negara-negara yang letak geografisnya itu agak di utara ya, macam UK, Ireland, Scotland, dan lain sebagainya. Itu curah hujan sangat tinggi. Dan yang kedua, mereka tuh lebih cenderung cuacanya tuh sangat cepat bergonta-ganti ya. Atau kalau orang Belanda bilang itu wisselvallig. Wissel itu artinya berubah-ubah. Leh itu macam adjektifnya gitu ya, sangat mudah berubah-ubah. Dan juga grey. Kalau kalian mungkin ketemu orang British atau kalian tinggal di England, pasti kalian tahu lah sebagaimana grey-nya kota London, for example ya. Itu sangat ya, kalau misalkan grey-nya mendung-mendung begitu tuh hanya berlaku macam 1 bulan, it's okay. Tapi kalau misalkan berlakunya tuh hampir 9 bulan dalam 1 tahun, kalian bisa bayangin dong betapa kalian tuh stresnya dengan cuaca di sana. Beda banget dengan Indonesia yang mana cuaca tuh hampir terus selalu konstan ya, 23 sampai 28 derajat itu masih oke gitu loh. Dan sinar matahari selalu menyinari kita tuh tepat waktu. Sedangkan di Eropa itu enggak gitu loh. Apalagi kalau musim dingin, ya gelapnya tuh lebih lama. Jadi kita keluar kita keluar dari rumah dari jam berapa? Dari jam 8 atau jam 9 kita keluar untuk pergi ke kantor, itu masih gelap. Terang mulai dari jam 10 sampai jam 3 sore dia sudah gelap lagi, benar-benar gelap macam jam 12 malam begitu loh. Kita pergi meninggalkan rumah gelap, pulang meninggalkan kantor pun gelap. So cuacanya itu yang bikin aku kayak apa ya, kayak gak asik lah. Sempet sih kayak ngerasa kayaknya aku gak bakal betah deh tinggal di negara yang dingin kayak gini dan cuacanya tuh gak konstan. Beda waktu aku dulu tinggal di Turki pun 4 musim, tapi setiap musim itu benar-benar dia tuh berubahnya signifikan dan teratur. Jadi dengan begitu pun aku merasa happy. Tapi kalau misalkan di Belanda dengan cuaca macam begini, aku tuh justru berubah jadi Merlin yang cepet grumpy. Dan ternyata bukan cuma aku aja, banyak orang, bahkan orang-orang Belanda yang grumpy gara-gara cuaca. Itu adalah culture shock pertama aku ya. Dan yang kedua, berhubungan dengan cuaca, otomatis kita tuh harus sedia payung setiap saat di tas kita, atau jas hujan kalau kita naik sepeda. Itu sudah normal sekali. Kalau aku tambahan ya, aku selalu bawa shawl, yang mana shawl itu sangat berguna untuk menutupi leher. Karena kalau kita tuh terkena angin dingin, terutama bagian leher ini sensitif, dijamin pulang langsung sakit. Yang ketiga, orang-orang Belanda. Ketika aku baru masuk ke dunia pekerjaannya, itu aku sangat melihat kinerja orang Belanda. Orang Belanda itu karakternya sangat direct. Mereka tuh nggak suka yang talking around the bush gitu. Itu kayak nggak ada. Mereka tuh selalu straightforward. Aku rasa itu ada sisi positifnya juga dan ada sisi negatifnya. Kadang itu kayak dianggap sebagai sesuatu yang rude ya, kayak kasar gitu. Kayak mereka bisa dengan lantang tanpa ada rasa berdosa di muka mereka. Mereka bilang, no, it's bad. Ide kamu ide yang sampah gitu. Atau, no, aku nggak setuju, aku nggak suka dengan ide kamu. Itu normal banget gitu loh. Sedangkan di Indonesia kan nggak seperti itu. Kita kulturnya tuh macam, ya yang penting kamu nggak merasa tersinggung, yang penting aku juga nggak kena masalah, that's it, selesai masalah.
Padahal underneath kita tuh masih nyimpan perasaan gak enak. Sedangkan kalau orang Belanda itu gak suka kayak gitu. Mereka tuh lebih suka ceplas-ceplos, mereka bilang, dan mereka lega gitu loh. Directness-nya orang Belanda, jujur, di dunia pekerjaan secara profesional, karena aku sempat bekerja di kantor, itu bisa dibilang sangat positif dan sangat membantu kinerja di kantor. Dengan begitu proyek-proyek pun juga cepat kelar, semua clear, ya maksud aku tuh A bukan B. Begitu juga dengan ketika bos aku, katakanlah dia punya ide atau bekerja dengan caranya sendiri yang menurut aku tuh nggak pas banget lah, nggak sesuai, aku tinggal bilang ke dia, sorry gitulah, aku nggak bisa kerja kayak gitu karena caramu tuh salah. Dia akan mendengarkan, dia harus mendengarkan dan harus fair. Dia pun akan melakukan hal yang sama, dia akan dengarkan dan oke, selama alasannya itu valid, ya selama alasannya itu masuk di akal, kita fine-fine aja gitu loh. Gak ada namanya sakit hati atau tiba-tiba aku kayak ditusuk dari belakang karena oh Merlin kapan hari begituin aku. Itu hampir-hampir gak ada ya. Mungkin bisa dibilang sebagian kecil. Secara general orang-orang Belanda itu sangat direct, mereka gak suka yang namanya sembunyi-sembunyi atau nggak mengungkapkan perasaan secara langsung. Terus ketika aku juga bekerja bersama orang Belanda, aku sangat memperhatikan kalau orang-orang Belanda itu mereka on time. On time, mereka punya schedule, mereka punya appointment, itu selalu mereka usahakan untuk selalu hadir. Oleh karena itu Belanda tuh paling dikenal dengan orang-orangnya yang super organized. Mereka tuh pasti punya agenda, ya entah itu buku agenda real atau mungkin kalender begitu ya, online. Di situ mereka taruh semua janji-janji mereka bersama teman-temannya atau sanak keluarga. Jadi semua di dalam agenda mereka tuh sudah teratur. Dari jam 1 sampai jam 2 meeting, jam 3 sampai jam 4 ketemu si A, dari jam 4 sampai jam 5 ketemu si B, selanjutnya ya break time. Nah itu mereka semua usahakan untuk benar-benar turutin. Berbeda dengan kita yang di Indonesia yang serba oh it's fine gitu loh, kita seharusnya makan siang kita molor, terus kita yang waktunya kerja kita malah ke mall, atau kita harusnya studi kita malah ketemu teman-teman. Semua serba kacau begitu. Sedangkan di Belanda ini mereka paling nggak suka. Begitu juga dengan masalah appointment. Kalau katakanlah aku sebagai orang Belanda ya, aku punya teman yang ada di sekitar rumah aku, kita lagi chat, oh aku lagi ada di daerah rumah kamu nih. Aku sebagai orang Belanda tidak akan dengan gampang-gampang mengundang teman aku tuh masuk ke rumah. It's a no. It's a no. It's a no. Karena buat mereka kalau misalkan tidak ada janji, lebih baik jangan masuk dan kita buat janji dulu. Well, mungkin kesannya again kasar ya, tapi ketika aku selidiki lagi, ketika aku mulai mengerti kenapa mereka punya hal seperti itu, karena mereka kayak ngerasa kadang mungkin gak nyaman, atau mereka juga lagi gak siap, atau mereka lagi nyantai-nyantai di rumah, lagi pingin quality time sama suami atau istri mereka, sehingga kalau ada tamu ujung-ujungnya jadi berantakan. Di situ mereka kayak lebih baik bikin schedule ya, dan schedule-nya itu teman-teman bisa 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, bahkan bulanan kemudian, hanya untuk bertemu muka. Itu sudah aku alamin sendiri karena schedule mereka sudah padat. Kalau mereka tahu minggu ini mereka sudah full dan kita barusan bikin janji, mendingan janji kita dibuat di minggu depan. Mereka nggak ada yang oh karena kamu lebih baik daripada teman-teman yang lain, aku pindahin janji kamu ke depan. Itu hampir-hampir nggak ada. So mereka akan turutin dan mereka sangat menghargai waktu yang sudah diberikan. Jadi inti katanya yang namanya istilah jam karet itu hampir-hampir nggak ada guys. Aku selama ini kalau misalkan punya kolega orang Belanda ya, kita katakanlah kumpul meeting jam 4, mereka datang agak sedikit lebih awal. Kita ada party dari jam 6, mereka pun datang on time. Nggak pernah yang namanya terlambat, kecuali kalau misalkan ada sesuatu hal yang khusus, mereka berhalangan hadir, pasti mereka akan bilang, sorry Merlin, aku akan datang 1 jam kemudian karena aku harus ke dokter dulu, atau aku harus ada meeting dulu, mungkin 30 menit telat, aku pasti akan datang. Dan itu mereka selalu turuti begitu loh. Hebatnya seperti itu. Selanjutnya yang aku pelajarin dari kolega-kolega Belanda aku, itu adalah
pola hidup mereka yang healthy. Healthy ini cukup luas ya. Kalau menurut aku, healthy di sini bukan cuma orang-orang Belanda itu sangat patuh terhadap agenda mereka, jadi work-life balance mereka itu teratur, tapi mereka juga bergerak. Dan kalian tahu sendiri bahwa negara Belanda ini adalah negara sepeda. Jadi otomatis transportasi sepeda itu merupakan transportasi utama mereka. Dan mereka sangat terbiasa pulang pergi kantor atau sekolah dengan sepeda, terus mereka juga sering bergerak, jalan atau jogging setelah kantor. Dan sangat dianjurkan sekali di kantor, at least di kantor aku ya teman-teman, setiap 30 menit kita tuh untuk bergerak, berdiri, terus mungkin ngobrol-ngobrol sambil minum kopi. Kita melepaskan kepenatan dengan komputer. Berbeda sekali dengan kultur di Indonesia yang mana kita tuh duduk di belakang layar komputer terus-terusan 9 jam hampir-hampir, dan kalian gak memiliki waktu yang mana untuk bergerak, sehingga kita tuh jadi cepet kayak lemes badan kita dan juga gak aktif. Di situ tuh merupakan perbedaan yang sangat signifikan dan menurut aku merupakan shock tersendiri ketika aku lihat, wow, mereka ini healthy begitu loh. Mereka sangat memperhatikan waktu-waktu tersebut. Dan juga mengenai makanan. Teman-teman, ketika datang ke Belanda, aku baru tahu kalau orang Belanda tuh makanannya itu adalah kentang, kentang, and kentang. Bahkan sampai si Van Gogh aja ya, pelukis Van Gogh yang aslinya dari Belanda, dia tuh sampai melukis lukisan orang Belanda yang judulnya itu adalah Aardappel Eaters. Bahasa Indonesianya itu adalah pemakan kentang. Karena kentang itu merupakan makanan utama mereka. Jadi bukan nasi ya, kentang. Dan juga di sini tuh mereka makan banyak sekali dairy product macam susu, kentang, ya semua yang terbuat dari bahan-bahan natural alami dairy. Dan orang-orang Belanda itu sangat terbiasa dengan makanan-makanan dairy product ya, macam susu atau keju. Itu tiap hari, at least sekali dalam sehari itu sudah normal and normal. Terus teman-teman yang juga sempat bikin aku shock itu kalau orang-orang Belanda, mereka tuh lunch di kantor, mereka tuh kayak terbiasa dengan makanan roti dan keju, atau bahasa Belandanya tuh boterham. Jadi dua lapis roti, dikasih keju di tengah-tengah, dimakan dingin-dingin. Gimana sih? Aku tuh sampai gak habis pikir apakah mereka tuh pelit. Aku tahu memang orang Belanda tuh pelit. Terus apakah mereka tuh gak bosen? Apakah mereka tuh kayak gak ngerasa enak ya makan roti dingin dengan keju dingin? Tapi itu makanan mereka dan mereka tuh biasa banget gitu loh. Berhubungan dengan makanan, aku juga sempat shock ketika datang ke Belanda bahwa orang-orang Belanda tuh ternyata tinggi-tinggi men. Perempuan itu kayak 1,70 m atau 1,80 m itu sudah normal. Laki pun juga seperti itu, 1,80 m sampai 2 meter itu normal banget ukurannya. Mereka tuh tinggi banget gitu loh. Padahal dulunya waktu zaman penjajahan ya, orang-orang Belanda VOC itu datang ke Indonesia, ada tuh dokumentasinya bahwa orang-orang Belanda zaman dahulu itu pendek-pendek, kerdil-kerdil. Aku nggak tahu kenapa seiring berubahnya zaman, mereka tuh posturnya sangat tinggi sekali dan bisa dibilang orang-orang Belanda ini adalah orang tertinggi di dunia. Dan selanjutnya yang bikin aku shock juga itu adalah betapa pelitnya orang Belanda. Kalau kalian nggak tahu orang Belanda itu pelit, mungkin nggak semua ya, aku bilang tidak semua, tapi secara general mereka tuh suka yang namanya wang-wangku, wang-wangmu. Begitu pula kalau mereka kadang sudah bersuami istri pun mereka seperti itu. Dan jangan harap kalau misalkan kalian mau ngedate dengan orang Belanda, kalian berharap untuk dibayarin. Bisa jadi ujung-ujungnya kalian yang harus bayarin mereka. Atau split, atau istilah go Dutch itu sudah biasa banget. Karena that's the characteristic. Apalagi dalam hal dating begitu, mereka sangat terbiasa dengan konsep, oke, aku punya uang segini, kamu punya uang segitu, ya kita split dong. Lagi-pula kita juga belum saling kenal. Dan mungkin aku juga merasa karena hidup di Belanda ini mahal, mereka terbiasa dengan yang namanya bayar sendiri-sendiri. Culture shock yang berikutnya juga berhubungan dengan uang. Aku tuh sempat shock
bahwa perempuan-perempuan Belanda itu sangat mandiri, sangat independen, dan tidak bergantung dengan pria. Hidup tanpa suami atau tanpa boyfriend pun juga mereka fine gitu loh. Mereka bisa hidup dan sangat equal, nggak ada perbedaan antara mana yang lebih tinggi, pria atau wanita. Itu benar-benar equal, dan menurut aku itu adalah sesuatu yang sangat-sangat positif dan aku respect banget sih. Respect banget, karena mereka tuh bukan tipe wanita yang lemah. Mereka mampu memimpin, mereka mampu bersaing dengan pria. Tidak ada lagi yang namanya perempuan itu di bawah. It's a no. Itu adalah culture shock aku juga, karena aku tidak terbiasa dengan hal tersebut. Dan terutama di Indonesia, culture kita tuh tidak seperti itu. Tapi aku yakin slowly but sure, generasi-generasi muda, ayo kita juga menyetarakan posisi perempuan dengan pria. Next, kalau mengenai rumah-rumah di Belanda ya, aku tuh juga sempat kaget waktu berkunjung ke rumah teman aku. Mereka tuh sangat terbiasa dengan punya jendela yang besar-besar, tapi mereka tuh nggak punya kelambu atau curtain. Mereka tuh nggak tutup. Aku nggak tahu gitu loh, kayak seakan-akan mereka tuh menunjukkan aktivitas mereka ke dunia luar dan it's fine for them. Kalau buat kita orang-orang Indonesia itu kan nggak lazim ya, kayak kita aja risih gitu loh. Kita punya pintu rumah, kita bikin pagar pun masih dikasih coverage, penutup, sehingga orang luar tuh nggak bisa lihat apa yang terjadi di dalam rumah. Tapi kalau orang Belanda itu sangat normal sekali, mereka buka-bukaan. Aku nggak tahu kenapa begitu loh, mungkin dan berdasarkan informasi yang aku dapat di berita. Tapi berdasarkan informasi yang aku dapat di berita, katanya itu merupakan hal yang normal di Belanda. Mereka pun sendiri juga merasa, kenapa harus ditutup-tutupin? Toh juga nggak ada yang di-hide, ya, nggak ada yang disembunyiin. And yeah, that's normal. Itu di situ aku kayak nggak habis pikir gitu loh, kenapa? Ini adalah perumahan sekitar, dan kalian lihat jendelanya besar-besar dan mereka itu nggak pakai selambu. Heran banget kan? Terus kalau kalian berkunjung ke rumahnya orang Belanda, otomatis kalian sebagai tamu, ada kalanya kalian mau pinjam toilet. Dan di situ aku kaget banget. Gimana enggak teman-teman? Mereka tuh menggunakan tisu untuk bilas pipi dan pupunya. Jadi kalau mereka habis pupu gitu, ya terbiasa gitu loh, bilas aja sama tisu. Gimana sih rasanya, kayak lengket-lengket gitu tapi kayak belum bersih, terus bau banget. Kalian cuma lap sama lap kering and that's it. Dan mereka fine dengan hal tersebut. Aku kayak nggak bisa bayangin gitu lah ya. Walaupun dulu aku sempat tinggal di Turki pun juga menggunakan tisu, tapi mereka tuh punya toilet yang ada bidetnya. Bidet itu kayak macam semprotan airnya yang keluar air di lubang pupu itu tadi ya. Itu sangat biasa. Dan ketika kalian datang ke Belanda, model WC seperti itu yang dijual dengan bidet tadi itu nggak ada. Itu harus import dulu. Jadi mau nggak mau teman-teman, aku harus pakai tisu. And yang kedua, di toilet itu ada kalender ulang tahun. Bayangin teman-teman, kalender ulang tahun sahabat-sahabat dekat, sanak keluarga itu dicatat, digantung di toilet. For me, ya buat aku, ketika aku datang kayak penghinaan banget gitu loh. Aku nggak mau nama aku ada di dalam situ gitu loh. Masa sih ditaruh di kalender gitu, di tempat pipis dan pupu? What's the point gitu loh. Mereka pun baca juga mungkin enggak. Well, mereka sih baca, tapi kalau aku sih nggak bakal mungkin aku baca. Mendingan aku taruh di kalender yang ada di meja kerja aku, karena di situ kan aku sering beraktivitas. Tapi kalau di kamar mandi itu agak-agak shocking ya. Terus kalau di rumah Belanda itu sangat normal yang namanya kamar mandi sendiri, toilet sendiri. Jadi kalau toilet itu kayak ruangan bilik kecil, isinya toilet gitu aja. Dan itu dikhususkan untuk tamu. Sedangkan kalau kamar mandi itu ada WC-nya juga, ada bak mandinya atau showernya. Itu khusus untuk penghuni rumah. Jadi mereka split ya.
Dan di situ aku kayak rasa, wah beda banget ya sama di Indonesia, karena kalau di Indonesia kan semua jadi satu untuk penghematan tempat juga kan. Tapi kalau di Belanda itu kayak dipisah, dan mereka sudah terbiasa, yang mana buat tamu sendiri, yang mana buat mereka sendiri. Ini adalah contoh rumah di Belanda. Aku datang dari pintu depan ya, pintu utama, dan ketika kalian masuk langsung menghadap ke toilet. Ini adalah toiletnya tamu. Ukurannya kecil ya, cuma 1 kali 1 meter begitu rata-rata, atau bahkan lebih kecil, tergantung ukuran rumah. Pastinya ada kalender ulang tahun, itu sangat mencolok sekali. Ini di sini belum diisi semua karena baru. Terus ada tempat cuci tangan, kaca, tentunya toilet paper, sama toiletnya sendiri. And that's it. Ini khusus untuk tamu. Dan ketika waktu aku datang ke rumahnya orang Belanda itu, sahabat aku, dia tuh mengundang untuk acara ulang tahun. Bayangin teman-teman, kalau mereka ulang tahun, itu aku tuh sampai nggak habis pikir kenapa semua orang itu harus diucapin gefeliciteerd. Ketika waktu itu aku diundang, itu adalah acara ulang tahunnya temanku yang orang Belanda. Bayangin teman-teman, yang ulang tahun itu adalah dia, temanku, si A. Tapi yang diucapin selamat itu semua orang. Aku pun diucapin selamat. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd itu artinya adalah selamat. Gefeliciteerd Merlin, gefeliciteerd A, gefeliciteerd B, gefeliciteerd C. Semua orang yang ada di ruangan tersebut, nggak peduli opa, oma, anak, cucu, cicit, tetangga, semuanya dibilang selamat. Padahal yang ulang tahun cuma si A. Sampai, are you sure? Di situ kayak aku ngerasa aneh banget ya. Dan mereka sangat terbiasa untuk duduk di circle begitu. Duduk di circle yang besar, mereka saling ngobrol sambil makan. Itu adalah tipikal Belanda sekali. Dan mereka pastinya menyanyikan, kalau acara ulang tahun ya, menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Dan terakhir-terakhirnya harus dibilang hip hip hurra. That's it, hip hip hurra 3 kali. Why? Padahal itu ulang tahunnya orang dewasa, bukan ulang tahunnya anak-anak. Mungkin kalau ulang tahunnya anak-anak aku masih bisa terima, tapi kalau ulang tahunnya orang dewasa, hip hip hurra. Are you sure? Dan yang terakhir, kalau orang-orang Belanda itu cursing, mereka mau mengutuk-ngutuki seseorang yang mereka nggak suka, atau mau memaki-maki begitu ya, mereka tuh menggunakan istilah-istilah penyakit. Contohnya kanker ya gitu, artinya kamu tuh kanker. Atau mungkin terakhir-terakhir ini corona, karena corona yang sedang merebak begitu ya. Dan menurut aku waktu itu asing banget, karena kita kan kalau di Indonesia kita mengutuki seseorang itu dengan kata-kata atau sebutan hewan, macam anjing lo, atau tai ya, pokoknya sesuatu yang baunya busuk, hewan-hewan itu kita sebut semua, dan itu normal di Indonesia. Sedangkan di sini itu nggak biasa, dan menurut aku itu kayak sedikit shocking, tapi aku bisa ngerti logiknya, kayak seakan-akan mereka itu mengharapkan orang yang mereka benci itu meninggal karena penyakit yang disebut tadi. So teman-teman, itu semua culture shock yang sudah aku alami di negara ini. Aku harap kalian bisa mendapatkan hal yang positif, atau kalau kalian berpikiran untuk pindah ke negara Belanda atau Eropa secara general untuk studi atau tinggal di sini dalam waktu yang lama, kalian dengarkan culture shock ini dan coba kalian refleksikan atau pahami sebelumnya, supaya apa? Supaya ketika kalian datang ke sini kalian tidak begitu shock. So dari semua daftar culture shock yang aku share di sini, kira-kira mana ya yang paling shocking buat kalian, atau mana yang paling berkesan buat kalian? Terima kasih kalian sudah mendukung video Merlin, dan jangan lupa untuk klik button subscribe-nya, like, komen apabila kalian memiliki pertanyaan, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.